Hai Cancer, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia pendam saat ini. Apa sih yang dia pendam? Unek-unek kah? Perasaannya kah? Atau ada yang gak dia suka darimu? Atau ada yang dia ingin katakan perihal kekagumannya sama kamu ya? Atau apapun itu, kita akan cek bareng-bareng. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Cancer, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Cancer, yang dia pendam saat ini ya. Ada the moon ya. Ada Ace of Swords. Ada Four of Cups. Five of Pentacles. Queen of Wands. The Fool. Two of Cups ya. Six of Wands. Under the deck ada the Death ya. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang Cancer, Aquarius, Pisces, Virgo, Gemini, Leo, Capricorn, Scorpio juga kenceng ya. Kita mulai bahas. Yang dia pendam saat ini 15 Agustus 2024 ya. Energi dia itu masih observasi ya. Masih terus stalking kamu tiada henti ya. Meskipun dia nggak menampakkan diri, meskipun energinya stagnan, pasif ke kamu ya, cuek ke kamu, tapi dia menyimpan banyak kenangan, yang dimana kenangan tersebut nggak bisa dia lupakan, yang dimana hal itulah yang mendorong dia untuk tetap sering stalking kamu ya, untuk tetap sering untuk tetap sering kayak memperhatikan kamu karena dia punya tujuan dalam hidupnya ya. Dan dia merasa bahwa ini adalah hal yang sangat menyulitkan dia banget karena dia nggak bisa melangkah ke depan, dia nggak bisa dia punya niat gitu untuk move on, tapi ternyata dia nggak bisa gitu untuk move on ya. Jadi memang bayangan-bayangan kamu itu menghalangi dia, bayangan-bayangan kamu itu membuat dia nggak bisa bergerak maju. Tapi dia juga nggak menyesali semua itu, karena yang dia rasakan sekarang adalah meskipun dia nggak bersama dengan kamu, tapi energinya masih mencintai kamu. Itulah yang dia pendam saat ini. Tapi energinya nggak transparan untuk menunjukkannya ya. Dia malah stagnan, dia diam. Dia nggak ngomong apapun gitu, karena banyak hal yang dia khawatirkan ketika dia jujur gitu ya. Jadi energi dia itu kayak ya udahlah, abaikan apa yang terjadi, abaikan saja semuanya. Yang penting kamu tahu ya, dia mencintai kamu gitu, karena dia sangat yakin bahwa kamu pun peka, kamu pun tahu gitu, tanpa dia menunjukkan. Meskipun dia denial ya, tapi lagi dan lagi ya kamu ini tipikal orang nggak bisa dibohongi gitu loh ya. Jadi dia sangat tahu akan hal itu ya, dia tahu akan hal itu, dan dia merasa sangat terbebani dengan semuanya, sangat nggak bisa yang dia inginkan bisa termanifest dengan baik, tapi ternyata nggak bisa gitu. Yang dimana semakin hari semakin rumit perjalanan hidupnya, semakin nggak beraturan, semakin nggak tenang dianya di sana gitu, dan dia merasa bahwa ini adalah hal yang sangat sulit bagi dia untuk dia terima gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi, mungkin memang ini udah jalannya gitu ya. Dia merasa bahwa ini udah jalan yang Tuhan kasih untuk dia, jadi ya mau nggak mau dia harus terima gitu ya. Mau nggak mau dia harus terima. Itulah yang dia pendam saat ini, bahwa dia dalam keadaan yang sangat tidak stabil tanpa kamu. Dia selalu ingat kenangan yang udah dia lalui bersama kamu, dan kenangan itu sangat menyiksa batinnya gitu.
ya sangat-sangat menyiksa batinnya. Dia udah berkali-kali move on gitu loh, tapi ternyata nggak bisa gitu. Ya ternyata nggak bisa dan dia merasa bahwa ini adalah tindakan yang mungkin udah benar dia lakukan gitu untuk tetap stay ya, untuk tetap stuck gitu, untuk tetap tidak melakukan apapun. Tapi yang dia sesali juga pasti membuat kamu itu merasa dia jahat gitu. Dia tega gitu, dia nggak baik gitu. Tapi dia nggak peduli dengan pandangan kamu. Yang dia pedulikan, ya dia masih tahu bahwa kamu mencintai dia seperti halnya dia mencintai kamu, gitu. Ya. Jadi dia nggak mau terlalu terlalu kayak membesar-besarkan masalah gitu. Ya kalau begini jadinya, begini adanya, Tuhan maunya begini ya udah gitu loh. Ya, jadi dia berusaha untuk pasrah demi keadaan supaya keadaan bisa lebih tenang gitu, supaya bisa lebih 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 stabil gitu, lebih bisa kamu dan dia saling saling intinya saling bisa memahami satu sama lain gitu. Apa yang nggak bisa dilakukan, apa yang nggak bisa jadi kenyataan itu nggak perlu untuk dipaksakan gitu. Ya, nggak perlu untuk dipaksakan. Itulah yang dia pendam saat ini, bahwa yang menurutmu dia udah nggak sayang sama kamu, tapi ternyata dia masih sayang sama kamu sampai sekarang. Dan energinya kesepian, energinya nggak beraturan, energinya nggak stabil gitu. Ya, energinya nggak stabil. Dan mungkin memang banyak pikiran-pikiran netting yang kamu pikirkan untuk dia, yang dimana kamu ngira dia bukan hanya toksik, tapi dia playing victim, dia nggak jelas arahnya, dia maunya maunya begini begitu. Padahal semua itu ya memang batas kewajaran kamu memikirkan hal seperti itu karena tindakan dia yang acuh gitu. Tapi di sini ya sebenarnya kalau kamu tahu yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya dia, bahwa dia dalam keadaan yang sulit, keadaan yang nggak baik-baik saja, pasti kamu akan merasa bersalah gitu loh ya. Kamu kan merasa bersalah gitu karena tindakanmu itu kayak sangat menyudutkan dia banget gitu. Tapi entahlah, biarlah Tuhan yang menjawab, biarlah Tuhan yang ngasih takdir, karena kita sebagai manusia hanya bisa menjalani tanpa kita bisa harus menata hidup kita gitu ya. Karena semua itu adalah tugas Tuhan gitu loh, untuk menata. Tuhan yang berhak menata hidup kita gitu. Jadi ya jalani saja apa adanya, sesuai takdir dari Tuhan, sesuai alur kehidupan dari Tuhan gitu. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.